bukalah dirimu dan tumbuhkanlah Sang Penyelamat. Suster, ibu, bapak, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Advent keempat tahun liturgi B. Misa pagi ini akan dipimpin oleh Romo Heru Ismadi SCY, Kor dari Ibu-Ibu Paroki San Frades, tata laksana dari lingkungan Paulus. Sekarang marilah kita siapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi, diawali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi pada pagi ini kita berdoa bersama saudara kita Bapak Matius Sahala Marsanti Lumban Tobing yang pada tanggal 22 Desember kemarin menjalani operasi dan telah berhasil. Semoga kesehatannya berangsur-angsur dipulihkan dan Allah sendiri berkenan menyembuhkan. Kita juga berdoa untuk Bapak Venansius Rusdi Hemas Sastra yang dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Semoga telah berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi orang yang dipilih itu membuat kita bangga. Bila ada sekian banyak calon dan kitalah yang kepilih, pemilihan itu menjadi bagi kita kebanggaan. Namun kita sekaligus masuk di dalam godaan. Karena kita terpilih lebih baik daripada yang lain, kita lalu tergoda untuk menjadi tinggi hati. Kita merasa lebih baik, lebih pantas daripada yang lain. Dan ketika itu menguasai diri kita, makna kita menjadi orang pilihan menjadi agak menurun. Hari ini Bunda Maria menjadi figur contoh bagi kita. Dia dipilih dari antara semua wanita, dan di dalam keterpilihan itu
Bunda Maria tetap dengan rendah hati menerima. Dia menjadi figur teladan bagi kita. Mari kita bersyukur atas teladan ini, sekaligus kita mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar putramu datang ke dunia sebagai pemenuhan janji keselamatanmu. Dialah duta kedamaian dan cahaya yang menghalau kegelapan hidup kami. Bukalah hati kami agar menanti kedatangannya yang semakin dekat dengan penuh iman dan pengharapan. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Pada waktu itu, ketika Raja Daud telah menetap di rumahnya sendiri, dan Tuhan telah mengaruniakan kepadanya keamanan terhadap semua musuh di sekelilingnya, berkatalah Raja Daud kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nabi Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah untuk kudiami? Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika engkau menggiring kambing domba. Engkau kuambil untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan semua musuh dari hadapanmu. Aku membuat besar namamu, seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri.
dengan tidak lagi dikejutkan ataupun ditindas oleh orang-orang lalim seperti dulu. Yaitu sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan kepadamu keamanan terhadap semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat perhentian bersama nenek moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hamba-Ku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tahtamu turun-temurun. Aku hendak menantikan kasih setiamu ya Tuhan selama-lamanya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapa-Ku lah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Allah berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumaklumkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus,
yang isinya ialah pernyataan rahasia yang berabad-abad lamanya tersembunyi, tetapi kini dinyatakan, yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa, untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat itu, segala kemuliaan sampai selama-lamanya oleh Yesus Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Tuhan bersamamu dan Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana caranya, padahal aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, Putra Allah. Sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak Ibu, saudara-saudariku, sekarang kita akan merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Suatu hari sesudah selesai misa pada hari Minggu, saya ada di depan gereja. Pada waktu itu saya belum bertugas di sini, masih di gereja yang lain. Saya ketemu seorang bapak. Saya waktu itu sedang ingin mengecek apakah di semua posisi orang bisa mendengar dengan baik suara dari sound system. Maka saya ketemu bapak itu, lalu saya bertanya, "Bapak, tadi bapak duduk di kursi yang mana?" Dengan maksud ingin bertanya, tetapi si bapak malah mengatakan, "Maaf Romo, tadi saya terlambat, Romo lihat saya ya," katanya. Saya tanyanya apa, jawabnya apa gitu ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang kurang pas, kita lalu merasa kurang nyaman ketika ditanyai orang lain. Kita apalagi kalau kita melakukan kesalahan, lalu kita kadang merasa takut ketemu orang lain, gelisah karena kesalahan kita. Nah, hari ini kita mau diajak untuk merenungkan peristiwa yang seperti itu. Mengajak kita untuk merenungkan tentang pengalaman takut atau gelisah. Kapan rasa takut atau gelisah itu muncul? Saya merenungkan beberapa hal. Yang pertama, ketika kita bersalah, merasa tidak pantas, rasa salah itu mendorong kita untuk sembunyi. Kehadiran orang lain seolah-olah menjadi ancaman bagi saya. Nanti dia akan membongkar kesalahan saya. Apalagi kalau dia sudah tahu, saya takut nanti dia menyebarkan kesalahan yang saya lakukan itu. Maka saya rasa takut ketemu dengan orang lain karena kesalahan yang saya buat. Hal ini pernah dialami oleh Adam dan Hawa. Sesudah mereka melakukan kedosaan, kehadiran Tuhan menakutkan bagi mereka. Lalu mereka ingin sembunyi dari orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, rasa takut juga muncul ketika hadir di hadapan kita seorang yang sangat berkuasa, yang kuat, yang besar, membuat kita takut. Karena apa? Dengan kuasanya, dia bisa buat apa saja terhadap diri kita. Maka kita menjadi khawatir, jangan-jangan nanti terjadi ini, jangan-jangan begitu, dan seterusnya. Kita merasa kecil di hadapan orang yang berkuasa itu. Maka rasa inilah yang membuat kita takut. Takut merasa tidak berharga. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketika kita mendapat sebuah tugas, kepercayaan, yang kita merasa kayaknya saya nggak bisa deh. Tetapi dipaksa tetap untuk melakukan tugas itu. Lalu kita merasa takut, bisa nggak ya nanti? Jangan-jangan saya gagal ya. Nah, ketakutan-ketakutan seperti ini membuat kita gelisah. Dan itu yang dialami oleh Maria ketika dia didatangi oleh malaikat Gabriel. Ketiga ketakutan itu hadir dalam diri dia. Namun ketakutan Maria ini hilang. Mengapa bisa hilang? Karena rupanya Allah tidak memperhitungkan kekurangannya, tidak memperhitungkan kelemahan yang ada pada diri Maria. Tetapi justru kebesaran Allah itu mau mengajak Maria ambil bagian di dalam kebesaran Allah sendiri. Dia diberi rahmat agar bisa mengatasi kelemahannya dan ambil bagian di dalam kebesaran Allah. Kita kadang merasakan yang sama. Maka mari kita juga menghayati seperti Bunda Maria. Kedatangan Tuhan bukan menakutkan bagi kita, tetapi justru kesempatan bagi kita untuk menerima rahmat yang lebih agar kita bisa mengatasi kelemahan-kelemahan hidup kita. Ini renungan kita yang pertama. Yang kedua, saudara-saudariku, hari ini kita melihat Bunda Maria menjadi tokoh sentral di dalam bacaan Injil yang kita dengar. Sentral itu artinya menjadi pusat. Tetapi dia menjadi pusat bukan karena dia berkuasa. Dia menjadi pusat justru karena dia menjadi hamba yang mau melakukan kehendak Allah.
Jadi dia menjadi pusat, bukan karena dia, tetapi karena dia yang mau melakukan kehendak Allah. Maka melalui peran Maria ini ditunjukkan bahwa semua bisa terjadi dalam hidup kita bukan karena kuasa kehendak kita, tetapi karena Allah. Jadi Maria menjadi pusat, menjadi sentral karena dia membiarkan Allah bekerja dan dia melakukan kehendak Allah. Maka hari ini, minggu ini sering disebut sebagai minggu Iya. Artinya manusia menyetujui rencana Allah. Minggu Iya terhadap rencana dan kehendak Allah. Maka Maria menjadi sentral karena dia mengatakan iya kepada kehendak Allah. Kita semua hari ini juga dipanggil menjadi pusat di dalam rencana kehendak Allah. Caranya adalah bukan kita yang menonjolkan diri, tetapi kita yang mau melakukan kehendak Allah. Dengan cara itu kita ada di pusat karya keselamatan Allah. Bapak Ibu, lalu apa yang bisa kita lakukan secara konkret di dalam hidup kita? Saya menutup sekaligus menjawab pertanyaan itu dengan sebuah cerita. Suatu hari di pastoran datang seorang bule. Bule itu orang dari luar negeri, orang asing gitu ya. Badannya tinggi, besar, cakep pula. Lalu saya bilang, boleh minta foto enggak? Oh boleh katanya. Lalu ketika mau foto, saya berdiri di samping dia tinggi sekali. Lalu saya merasa, aduh nanti saya kalau difoto kan kelihatan pendek, kecil, jelek pula gitu kan ya. Lalu saya bilang, begini tunggu sebentar. Lalu saya mengambil bangku, saya letakkan di samping dia berdiri, lalu saya naik ke bangku itu, lumayan sejajar. Lalu saya merasa percaya diri untuk berfoto dengan dia, karena saya merasa sebesar dia. Saudara-saudariku, perasaan seperti itu jangan pernah hadir ketika kita ada bersama Tuhan. Tuhan itu tinggi, Tuhan itu besar, Maha Kudus, tetapi Dia hadir di dekat kita bukan hendak mengecilkan, merendahkan kita, tetapi Dia ingin mengangkat kita, sehingga kita tidak perlu merasa rendah diri di hadapan Tuhan, karena Dia hadir dengan kebesarannya untuk memberi rahmat yang besar agar kita bisa ambil bagian di dalam kebesaran Tuhan. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa begitu mengasihi kita semua, hingga berkenan mengutus putranya demi keselamatan kita. Marilah kita memanjatkan doa yang mengalir dari iman akan janji keselamatannya. Bagi Bapa Suci, para uskup dan semua pejabat gereja, Allah Bapa Maha Kasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi Bapa Suci, para uskup dan semua pejabat gereja, sehingga mereka selalu siap sedia dan setia seperti Bunda Maria dalam melaksanakan panggilan dan perutusan mereka sebagai gembala gereja. Marilah kita mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami.
bagi para pejabat pemerintahan. Allah Bapa Maha Baik, dampingilah para pejabat pemerintahan agar berani membela kepentingan umum meskipun mungkin merugikan kedudukannya sendiri. Marilah kita mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi orang tua kaum remaja, Allah Bapa Maha Baik, dampingilah para orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Semoga mereka selalu berpegang pada sabda kebenaran-Mu dalam menghadapi dan menangani masalah anak-anak mereka. Marilah kita mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi kita di sini, Allah Bapa Maha Setia, semoga kami semakin tekun dan setia dalam menanggapi panggilan kami sebagai umat-Mu, sebagaimana Bunda Maria dengan tekun dan setia pula menerima tugas perutusan menjadi Bunda Penyelamat. Marilah kita mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Matius Sahala Marsanti Lumban Tobing yang baru saja menjalani operasi. Tuhan, berkenanlah Engkau mengulurkan tangan-Mu yang suci, menjamahnya, memulihkan dan menyembuhkan. Marilah kita mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Allah Bapa kami, setiap hari kami menantikan kedatangan-Mu. Berilah kami kekuatan agar kami sungguh menghayati dengan benar harapan kami itu dalam tingkah laku kami sehari-hari. Semoga kami mampu menjadi bentara dan pembuka jalan bagi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. La bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra della Vergine. Lo presentiamo anche perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Della vita e del lavoro della donna, lo presentiamo anche perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Come li pentiti accoliti, Signore, di sempre.
Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami haturkan kepadamu sebagai ungkapan syukur kami atas pemenuhan janji keselamatanmu yang akan segera terlaksana dalam diri Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudahkah arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janjimu dan untuk membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung dan bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu,
memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Terutama kami mendoakan Bapak Venansius Rusdi Hemasastra. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Jadilah
kesalahan kami seperti Kau pun mengampuni yang bersalah kepada Kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin." Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Sangue di Cristo, unito in questo carice, siano per noi il cibo di vita eterna. Comunità al tuo corpo, al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimio di difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Spirit Saludos Terus Sekarang mari kita doakan keluarga-keluarga kita, bergabung dengan seluruh umat di keuskupan kita, berdoa untuk keluarga. Kita doakan bersama. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau menciptakan manusia dan menghimpunnya menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga, agar kami menjadi keluarga yang bersehati dan saling mendukung satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon rahmat-Mu agar kami senantiasa mampu merajut hubungan yang erat dalam doa, agar rumah kami menjadi tempat di mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu dan menyampaikan segala pujian, rasa syukur, kebutuhan, dan kekhawatiran kami kepadamu. Sebab ketika keluarga berdoa bersama, kami tetap bersama. Semoga kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang juga berkenan hadir di tengah keluarga, membuat kami sebagai keluarga semakin bersemangat dalam menghidupi kasih-Mu dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia dan berkorban dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang mampu mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bunda Maria, lindungilah keluarga kami dengan mantel keibuan-Mu. Salam. Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas santapan surgawi yang telah kami terima. Semoga kami selalu Kau teguhkan dalam mengharapkan keselamatan abadi yang telah Kau janjikan dalam diri Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. Jadwal misa di tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 5 Januari. Hari Minggu tanggal 24 Desember, misa malam Natal pukul 6 sore. Hari Senin tanggal 25 Desember, misa Hari Raya Natal pukul 8 pagi.
Dalam misa ini, anak-anak diberikan kesempatan untuk memberikan kado kepada kanak-kanak Yesus. Isi kado dapat berupa perlengkapan kebersihan tubuh, seperti sampo, sabun mandi, pasta gigi, minyak kayu putih, dan perlengkapan kebersihan rumah tangga, seperti deterjen, pembersih lantai, sabun cuci piring. Setelah misa dilanjutkan dengan perayaan Natal bagi anak-anak biak di ruang Angela Merici dan juga bagi komunitas OTD di Balai Paroki. Hari Sabtu tanggal 30 Desember, misa pesta keluarga kudus Yesus Maria Yusuf pukul 6 sore. Hari Minggu tanggal 31 Desember, misa pesta keluarga kudus Yesus Maria Yusuf yang juga misa tutup tahun pukul 8 pagi. Hari Senin tanggal 1 Januari, misa Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah pukul 8 pagi di Kapel Santo Aloysius. Hari Jumat tanggal 5 Januari, misa Jumat pertama pukul 7 pagi bersama anak sekolah Saverius Sekojo dan pukul 6 sore. Pelajaran komuni pertama. Seksi Katekese Komuni pertama menyelenggarakan pelajaran komuni pertama di mana pelajaran akan dimulai pada minggu kedua bulan Januari 2024. Pendaftaran awal peserta melalui Google Form yang telah disampaikan kepada Ibu atau Bapak pengurus lingkungan. Peserta pelajaran komuni pertama adalah yang telah berusia 10 tahun saat pelajaran dimulai atau sudah duduk di kelas 4 SD, sudah dibaptis secara Katolik atau diterima ke dalam gereja Katolik. Warga Paroki San Frades. Bila peserta bukan dari Paroki San Frades, wajib menyerahkan surat pengantar dari paroki asal. Natal Oekumene tahun 2023. Diundang kehadiran umat Kristen Katolik, TNI Polri, dan ASN Sumatera Selatan dalam ibadah dan perayaan Natal Oekumene 2023 pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 pukul 5 sore di Gedung PSCC Palembang. Pembicara Pendeta Yosia Wartono. Penerimaan pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Bapak Ibu, saudara-saudariku, tadi diumumkan anak-anak diminta menyiapkan kado persembahan. Jika ada anak-anak kita yang ingin mempersembahkan juga hasil karyanya, puisi, lukisan, barangkali gambar yang dibuat, boleh juga dipersembahkan. Romo Paroki nanti akan berkenan mencoba cari cara bagaimana menampilkan karya-karya anak-anak kita. Boleh dilampirkan untuk dipersembahkan. Terima kasih kepada semua yang melayani pada perayaan Ekaristi ini. Persembahan yang sangat tulus hati menjadi berkat bagi kita semua. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.